Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan para pencinta buku yang saya hormati, kami dari komunitas Jalan Buku, atau lebih tepat lagi adalah para inisiator penggiat Jalan Buku, merasa senang sekali Pak Samsudin berhasil menuliskan sebuah buku dengan judul Tiada Pernah Menyerah. Buku ini ditulis bersama Pak Hasan M. Nur. Pak Hasan ini teman dekat daripada Pak Samsudin. Dan keduanya memang punya reputasi yang memadai dalam bidang perbukuan. Pak Samsudin itu sejak menjadi pegawai negeri sudah terlibat banyak dalam urusan perbukuan. Bahkan beliau secara pribadi sebelum bekerja di Kementerian Agama, dulu disebut Departemen Agama, memiliki percetakan. Nah, itu antara lain dia melakukan mencetak buku dalam berbagai bentuk. Nah, yang sangat menggembirakan bagi kita dari komunitas Jalan Buku adalah buku yang diterbitkan oleh Pak Samsudin dengan judul Tiada Pernah Menyerah mendapat respon yang sangat positif, mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari berbagai kalangan. Tentu saja Pak Samsudin mempunyai latar belakang yang kental dengan komunitas atau masyarakat lingkungan Departemen Agama. Sambutan yang sangat menarik ini sebetulnya wajar saja juga. Mengapa? Karena buku yang bagus itu pasti akan mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat. Buku apa saja. Tetapi yang ingin saya catat khusus dalam kaitan ini adalah dari berbagai komentar yang saya baca, dari berbagai respon yang saya dengar, buku ini seakan-akan menceritakan pengalaman hidup pembacanya masing-masing. Ini ditulis Pak Asam ya, tapi kok kayak pengalaman saya. Rupanya cerita masa lalu Pak Sam sejak kecil itu mirip loh dengan saya. Banyak komentar-komentar seperti itu. Saya kalau membaca buku ini rasanya ingin menitiskan air mata. Karena dulu saya juga begitu. Komentar seperti itu, tanggapan-tanggapan demikian, menarik sekali. Mengapa? Karena Pak Samsudin dan Hasan berhasil menulis yang itu komunikatif, inspiratif, bahkan integrit dengan pembacanya. Seakan-akan antara pembaca dan penulis itu menyatu, tidak ada perbedaan. Saya baca bagian pertama, mendobrak mitos. Ya, saya juga begitu dulu. Kami juga di kampung juga begitu, Pak Sam, Pak Hasan. Kami juga sama. Kira-kira begitu. Nah, respon
respon ini mengapa terjadi? Satu, tentu saja penulisnya berhasil menulis apa yang dirasakan oleh pembaca. Jadi dia merupakan inspirasi kita semua. Bukan hanya Pak Samsudin punya pengalaman seperti itu. Si A juga, si B juga, mereka juga. Loh, kita semua mengalaminya juga yang sama. Kata kuncinya adalah bahwa apa yang dituliskan oleh Pak Sam dan Pak Hasan ini memiliki nilai universal. Universalitas itulah yang mengakibatkan masing-masing pembacanya menyatu di dalam dinamika penulisan Pak Sam sama Pak Hasan. Kalau kita merujuk kepada ajaran agama Islam, maka sesungguhnya manusia itu kan diciptakan oleh zat yang satu. Dan setelah diciptakan, Allah menciptakannya dalam bentuk sesempurna, sebaik-baik ciptaan, istilahnya ahsani taqwim. Lalu kemudian diturunkan ke muka bumi dalam kondisi lemah. Tetapi dengan kelemahan itu Allah memberikan bekal untuk dia mencari kekuatan-kekuatan, menggali potensi yang dimilikinya untuk kembali kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi ada perjuangan manusia sejak lahir untuk kembali sempurna sebagaimana asalnya dia diciptakan. Kesempurnaan ciptaan Allah itu tidak lain dilakukan dengan perjuangan dan untuk mencapai titik kembali kepada Allah lagi. Dalam ayat yang lain, ungkapan yang lain, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia itu punya tekad, punya kemampuan untuk menjalani kehidupan itu agar dia menjadi prima, menjadi sempurna, kembali seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi universalitas nilai yang disampaikan di dalam buku ini adalah universalitas kemanusiaan. Dan universalitas kemanusiaan itu tidak lain adalah nilai ketuhanan yang dititiskan, dimasukkan ke dalam diri manusia. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa kalau manusia itu berjuang dan berjuang terus menerus, siang malam, sejak lahir sampai mati dia berjuang, itu kodrat. Itu memang sudah bawaan sejak diciptakan oleh Allah. Sehingga semua orang mengalami hal yang sama sesungguhnya. Itu biasa-biasa saja, alami istilahnya. Sangat alami, manusia berjuang, tidak pernah kenal lelah, dan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan. Yang tidak alami itu adalah sikap menyerah. Di sini tiada pernah menyerah. Tiada pernah menyerah ini sebetulnya judul untuk orang yang bakal menyerah. Orang yang sudah punya tanda-tanda, nih bakal menyerah nih. Tulisan ini, judul ini sesungguhnya diperuntukkan kepada orang yang merasa tidak pede, kurang percaya diri di dalam perjuangan. Dan itu deviasi, itu penyimpangan. Jadi orang yang menyerah,
manusia yang memiliki sikap menyerah itu penyimpangan dari kodrat dia sebagai manusia. Itulah sebabnya buku ini mendapatkan tanggapan yang sangat positif karena dia mewakili masing-masing person, mewakili masing-masing individu, karena masing-masing person dan individu itu memiliki nilai universal yang selalu ingin berjuang mencapai kesempurnaan dan tidak boleh menyerah. Itu sikap universal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, buku ini sangat menarik menurut saya karena disajikan selain dia menyampaikan nilai universal, tetapi dia disajikan secara populer, sederhana, dan menggugah, ya, memberikan stimulus kepada pembacanya untuk bereaksi secara internal, mengolah secara psikologis pengalaman batin Pak Sam itu menjadi pengalaman batin dirinya sendiri. Ini yang patut kita acungi dengan 2 jempol, buku seperti ini. Saya merindukan Pak Sam bisa menulis lagi bersama Pak Hasan buku atau tulisan sejenis. Saya belum tahu, Pak Sam sudah juga menerbitkan buku yang kedua, saya belum begitu dalami, tapi saya menduga kalau buku yang keduanya itu nuansanya sama, dalam artian memiliki nilai universal gitu kan ya, dia mempunyai katakanlah basis keislamannya benar gitu kan, disajikan secara populer, lalu kemudian dia mewakili aspirasi, mewakili pengalaman batin masing-masing pembaca, semua kita gitu, maka buku yang berikutnya itu pasti juga menarik menurut saya. Saya ingin menambahkan satu catatan itu terhadap buku Tiada Pernah Menyerah yang telah sukses ditulis Pak Sam dan Pak Hasan. Lebih dari itu sudah mendapatkan respon tanggapan yang sangat positif. Sekali lagi, catatan saya adalah positifnya itu pada saat pembacanya merasa, loh kok ini seperti pengalaman saya ya? Loh kok Pak Sam itu sama ya dengan kita rupanya ya? Nah, jawabannya tidak lain. Kenapa bisa sama seperti itu? Karena buku ini menyajikan nilai universal yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang itu tidak akan menyerah karena dia dikodratkan oleh Allah untuk mencapai kesempurnaan. Maka kalau ada orang yang bunuh diri, putus asa, lalu menyerah dengan keadaan, itu keluar dari kodratnya. Itu penyimpangan. Kita bisa sebut itu sebagai penyakit. Dan itu jangan sampai dan semoga tidak menjangkiti di antara kita, khususnya pembaca buku ini. Terima kasih, mohon maaf apabila cara saya menanggapi ini kan sebagai respon juga dari saya terhadap karya kawan saya. Saya kenal Pak Sam itu sudah cukup lama dan inilah sumbangsih saya memberikan penilaian tanggapan terhadap kesuksesan itu. Semoga kawan yang lain bisa juga menyampaikan hal sejenis seperti yang saya lakukan. Kalau tidak salah, Pak Edi Wilham sebagai pemimpin daripada kegiatan-kegiatan ini bisa mengakomodasinya. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.